Bab 3859. Kekuatan jejak. Orang ini adalah alam dua kegagalan dari fase penilaian dan auranya sangat kuat dan dia tampaknya telah mencapai puncak dari dua kegagalan. Mata Erikin sedikit menyipit. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Ketua Sekte Sangyun memiliki mata merah dan ekspresi panik. Dengan rasa dingin yang berat di wajahnya, dia memegang pisau di kedua tangannya dan cahaya Reiki meledak dalam sekejap. Saat Ketua Sekte Sangyun menebas secara vertikal, satu tebasan itu mengeluarkan cahaya pisau besar yang sebesar gunung dan hitam pekat seperti tinta dan bergegas menuju arah Erikin. Dia juga tahu bahwa jika dia ingin membunuh Erikin, dia harus memanfaatkan waktu sebelum master lain bisa bereaksi. Jadi sekarang ketika dia mengambil bir obat dan Reiki di tubuhnya melonjak tanpa batas, serangannya adalah langkah pamungkas. Ilmu 7 pedang pembunuh. Merasakan aura mengerikan datang ke wajahnya, Erikin pun mengeluarkan pisau Youyang di tangannya dan sambil mundur, ilmu 7 pedang pembunuh langsung dikeluarkan. Namun, benturan dua cahaya pisau membuat raut wajah Erikin kembali berubah. 7 cahaya pisau yang ia keluarkan dengan mudahnya tercabik oleh cahaya hitam. Teknik naga terbang. Segera setelah itu, Erikin mengangkat tangannya dan memanggil 22 naga api yang menyala, yang membombardir cahaya pisau hitam. Meski begitu, akibat serangan terakhir menghantam Erikin, menyebabkan dia terbang tinggi ke langit. Karena merasakan kekuatan ledakan lawan, pupil Erikin juga menyusut. Keadaan pria tua berambut putih ini jelas tidak normal dan kekuatan yang meletus sekarang lebih kuat dari Sepo atau Bobby Gao yang pernah dia tangani sebelumnya. Aku ingin melihat berapa banyak tebasan pisau yang bisa kamu tangkap. Dari sudut matanya, melihat Vinolasu, Mitayan dan yang lainnya bergegas dari bawah, mata Ketua Sekte Sangyun menjadi sangat merah. Ini kesempatan terakhirku. Aku harus membunuh bajingan ini dan membalaskan dendam anakku. Matilah kamu. Dia mengeluarkan raungan rendah dan pakaian di tubuhnya pecah dalam sekejap dan kulit yang terbuka saat ini tidak hanya meledak menjadi pembuluh darah biru, tetapi juga mengeluarkan kabut darah. Pada saat ini, Ketua Sekte Sangyun tidak hanya mengerahkan seluruh kekuatannya, tetapi bahkan menggunakan sihir terlarang untuk mengeluarkan pukulan terkuat. Tebasan penghancur awan hitam. Kali ini, Tuan Istana Sangyun menebas dengan satu pedang dan berubah menjadi 3 cahaya pisau berwarna hitam. Seluruh langit langsung gelap dan 3 bilah cahaya pisau hitam pekat menutupi langit dan menghalangi matahari, menebas ke arah Erikin dengan kecepatan yang luar biasa. Erikin. Ekspresi para kultivator di bawah ini terkejut dan pada kecepatan ini, mereka tidak punya waktu untuk menghentikannya. Cahaya pisau ini tidak boleh diterima begitu saja. Melihat cahaya hitam mendekat, ekspresi Erikin menjadi sangat serius. Kekuatan fase penilaian dua kegagalan puncak bukanlah sesuatu yang bisa dia terima begitu saja sekarang. Saat menghitung apakah akan melakukan ilmu tiada dua lagi, dia tiba-tiba melihat tanda bintang di pergelangan tangannya. Hati Erikin tiba-tiba tergerak. Hadiah yang diberikan kepadaku oleh Master Mulia seharusnya tidak sembarangan. Karena berspekulasi bahwa mungkin ada semacam kekuatan dalam tanda ini, mengapa tidak menunjukkannya sekarang? Pikiran-pikiran berani melintas di benaknya dan sebuah reiki langsung dituangkan ke bintang-bintang ini. Wush! Setelah mengomunikasikan jejak, Erikin hanya merasakan getaran di pergelangan tangannya. Di antara 9 bintang, salah satunya menyala dalam sekejap dan kemudian seperti semburan yang dilepaskan dengan mendobrak gerbang, melonjak ke seluruh tubuhnya dengan cepat.
Mata Eric Kin langsung berbinar. Energi abadi di dalam bintang ini ternyata penuh dengan energi abadi zaman kuno yang tak tertandingi. Ketika kekuatan ini beredar ke seluruh tubuh, cahaya pisau hitam sudah mendarat di tubuh Eric Kin. Bang, baang, baang. 3 cahaya pisau tertebas satu demi satu, semuanya meledak di kehampaan tempat Eric Kin berada. Kekuatan kekerasan seperti itu langsung merobek kekosongan di sekitarnya, dan di atas langit yang tinggi itu, fluktuasi Reiki yang kacau meledak, menutupi semua kerohanian dan penglihatan. Dan suara gemuruh besar itu berubah menjadi riak dan menyebar ke langit dan bumi, membuat beberapa kultivator satu penurunan di alun-alun dengan cepat menutup telinga mereka. Tepat ketika ledakan belum mereda, sebuah bayangan bergegas ke pusaran Reiki yang kacau dengan kecepatan tercepat. Itu Vinolasu. Bocah ini sudah mati. Vinolasu, yang tidak peduli untuk bergegas masuk di panggung tinggi, Jelkin tersenyum. Di bawah pengeboman seperti itu, dia bertanya pada dirinya sendiri, bahkan jika dia memusatkan kemampuannya, dia juga akan terluka parah, apalagi Eric Kin hanya seorang kultivator satu penurunan. Menurutnya, saat Vinolasu bergegas masuk, dia hanya pergi untuk mengumpulkan jenazah Eric Kin. Meski Eric Kin meninggal dan tidak mengubah hasilnya, Jelkin sangat senang di hatinya. Di samping, Yudhira Ying tersenyum dan menatap daftar emas di kejauhan. Jelkin hanya untuk melepas amarahnya, tetapi baginya, itu memiliki arti lain. Daftar emas milik setiap kekuatan telah diumumkan, tetapi daftar milik individu tidak berubah. Eric Kin sendiri dapat memicu visualisasi teks dan nilainya tidak akan pernah buruk, tetapi selama Eric Kin mati sekarang, Yudhira Ying akan tetap menjadi nomor 1 dalam daftar emas. Namun, suasana hati yang baik ini tidak berlangsung lama dan Yudhira Ying melihat dengan ekspresi kaku bahwa nama daftar emas kedua juga diam-diam berubah. Nama-nama di bagian bawah terus jatuh seperti runtuh dan berganti dengan nama lain langsung. Dan keberadaannya ini sudah turun sampai ke 5 besar, barulah sampai ke namanya sendiri. Wush. Nama Eric Kin telah melewati dirinya sendiri dan menempati peringkat pertama dalam daftar emas pribadi. Ini tidak mungkin, bukankah anak ini sudah mati? Mata Yudhira Ying terbelalak dan dia tiba-tiba melihat ke pusat ledakan. Pada saat ini, Mitayan dan yang lainnya sudah tiba dan turbulensi Reiki telah lama terguncang. Dan ketika semuanya muncul di depan semua orang terkejut menemukan bahwa Eric Kin masih melayang di udara. Raksasa setinggi 10 kaki dengan baju besi emas dengan setengah berlutut, menggunakan punggung kokohnya untuk melindungi arah cahaya pisau. Dan baik raksasa maupun Eric Kin yang dia lindungi di belakangnya tidak terluka sama sekali. Ilmu sihir macam apa ini? Mata Jelkin hampir melotot, dia menerima 3 cahaya pisau secara paksa dan tidak mati. Eric Kin hanya seorang kultivator satu penurunan, bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Kultivasi anak ini sudah sampai tahap kedua fase penilaian 2 kegagalan. Melihat lebih dekat, kepala Jelkin hampir meledak. Sebelumnya Eric Kin satu penurunan saja, bagaimana bisa dia menerobos begitu cepat? Dan banyak kultivator yang hadir juga kaget saat mengetahui aura yang beredar di Eric Kin sudah menembus batas satu penurunan. Melihat semua ini, ekspresi Vinolasu juga menjadi tenang. Mitayan, Caleb Song dan lainnya semua berhenti. Sosok raksasa emas itu perlahan menghilang. Apakah ini efek dari ilmu Dewa Murni? Eric Kin memandang tidak jauh, ketua sekte-sekte Sangyun yang tercengang dan kehilangan akal dan melihat ke bawah ke tangannya lagi.
Mengingat perasaan sebelumnya, Erikin merasa sangat luar biasa. Dalam keadaan sekarang, sudah terlambat baginya untuk menggunakan lebih banyak ilmu sihir. Saat cahaya pisau hitam menerpa wajahnya, Erikin baru sempat menebarkan lapisan ketiga tubuh Raja Qin ketika energi abadi memancar di sekujur tubuhnya. Dan Erikin tidak menyangka bahwa ketika tubuh Raja Qin telah dipadatkan dengan energi abadi, roh leluhur yang muncul bukan lagi roh, melainkan roh yang hampir muncul dalam kondisi substansial. Bersambung.